Kenapa Dirjen, Sekjen, dan kemudian Jubir perlu menjadi komisaris di BUMN dalam rangka memastikan kepentingan pemegang saham terwakili? Saya mengatakan alasan yang terlalu mengada-ngada. Padahal kita tahu semua alasan dibalik itu adalah ya bagi-bagi jabatan, bagi-bagi finansial, karena sumber penghasilan di BUMN luar biasa besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas. Nah, kita hari ini, saat ini mau menguber berita yang sudah beredar luas di masyarakat. Tapi tetap dengan gaya khas channel ini. Kita baca, kita uber, dan kita analisis dalam sudut pandang hukum tata negara. Apa yang ingin kita uber, ya? Berita yang beredar mengenai sosok Fajrul Rahman sebagai juru bicara presiden yang sudah saya duga paling sebentar dikeluarkan dari Adikarya akan dilabuhkan lagi ke BUMN lain. Dan karena memang begitulah karakter kepemimpinan presiden dari masa ke masa atau karakter kepemimpinan Menteri BUMN dari masa ke masa, yang menurut saya pada suatu saat harus ada breakthrough-nya. Bagaimana memperlakukan BUMN sebagai entitas usaha yang profesional, yang jauh dari kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan kelompok. Tapi ini beritanya agak sedikit fokusnya digeser, yaitu sosok dua relawan Jokowi di kursi komisaris Waskita yang baru. Ya, Waskita Karya ya. Ini berita dilansir di kompas.com, tanggalnya 6 Juni 2020 ya, hari kelahiran Bung Karno 6 Juni itu ya. Bung Karno pernah mengatakan kalau kepribadiannya itu seperti punya kepribadian ganda karena dia lahir pada tanggal 6 Juni, yaitu ada kembar 6 di situ. Itu yang diceritakannya dalam buku Cindy Adams ya, autobiografi Bung Karno. Ya, saya baca beritanya, sosok dua relawan Jokowi di kursi komisaris Waskita yang baru. Jakarta, kompas.com. Kementerian BUMN melakukan perombakan di posisi direksi dan komisaris PT Waskita Karya Persero Tbk lewat rapat umum pemegang saham tahunan RUPS tahun buku 2019 yang digelar Jumat 5 Juni kemarin. Duduk di jajaran Dewan Komisaris ada dua sosok dari relawan Jokowi di Waskita. Pertama yaitu Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Jokowi yang beberapa hari sebelumnya masih berstatus komisaris utama di PT Adikarya Persero Tbk. Tepatnya 1 hari sebelumnya, karena sehari sebelumnya dicopot lalu kemudian diangkat kembali. Lalu ada Victor Sirait yang menempati posisi sebagai komisaris independen. Keduanya selama ini dikenal sebagai loyalis yang aktif mendukung Presiden Joko Widodo selama kontestasi Pilpres. Selain Fajrul Rahman dan Victor Sirait, posisi komisaris lainnya dijabat oleh mantan Kapolri Badrodin Haiti, komisaris utama ya, tidak diganti Badrodin Haiti. Staf ahli bidang kebijakan penerimaan negara Kemenq Robert Marbun, komisaris. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga, komisaris. Lalu kemudian Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Bambang Setio Wahyudi. Ini pensiunan sesungguhnya, karena sebelumnya Bambang Setio Wahyudi adalah komisaris di saat saya menjadi komisaris utama di Pelindo 1. Jadi sama-sama komisaris di Pelindo 1, rupanya Pak Bambang diangkat kembali. Kalau Refli Harun cukuplah sekarang jadi YouTuber saja ya. Jadi karena saya sudah pamit ketika saya diganti, diberhentikan, saya pamit untuk berada di luar ring sebagai peniup peluit. Karena hal-hal yang seperti ini kalau kita tidak bicarakan, tidak ada orang yang bisa bicarakannya ya. Harus ada orang yang punya pengalaman dan tahu medannya dan kemudian bisa membicarakannya. Dan dosen FISIP Unpad Muradi, komisaris independen. Wah, ini teman saya juga ya. Victor S. Sirait. Victor S. Sirait lebih dikenal sebagai Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden yang disingkat BARA JP. Saat Pilpres 2019 lalu,
Victor juga sempat menjabat sebagai Ketua Panitia Rapat Umum Relawan Jokowi. Bara JP adalah perkumpulan aktivis dari lintas profesi, akademisi dan pegiat demokrasi yang didirikan untuk mempelopori Jokowi yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Bisa dibilang Bara JP merupakan salah satu barisan pendukung pertama Jokowi sebelum Pilpres 2014. Di Pilpres 2019, relawan Bara JP juga kembali turun gunung memenangkan Jokowi mengalahkan pesaingnya Prabowo Subianto. Dikutip dalam laman resmi Waskita Karya, Victor sudah menduduki posisi komisaris di BUMN Karya itu sejak April 2015 atau beberapa bulan setelah Jokowi menjadi presiden di periode pertama pemerintahannya. Victor merupakan lulusan S1 Teknik Mesin ITB. Selain di Waskita, dirinya juga sempat menjabat sebagai komisaris utama di PT Mitra Taruli Perkasa, sebuah perusahaan yang bergerak di mechanical electric, lalu di PT Hexindo Multi Utama. Dilihat di laman layanan pengadaan secara elektronik LPSE Kementerian PUPR, PT Mitra Taruli Perkasa tercatat sempat memenangkan tender pembangunan rumah susun Pemkot Batam dengan nilai pagu proyek 28,17 miliar rupiah dari dana APBN tahun 2019. Fajrul Rahman. Sosok Fajrul Rahman sendiri merupakan wajah lama di lingkaran kekuasaan. Saat Pilpres 2014 silam, dia sempat menjadi relawan pemenangan Jokowi. Lalu setahun setelah Jokowi memimpin di periode pertama, dirinya diangkat menjadi komisaris utama Adikarya. Sebelum masuk menjadi pendukung Jokowi, Fajrul sempat malang melintang menjadi aktivis, termasuk sebagai aktivis 1998 yang terlibat dalam demonstrasi menuntut penurunan Presiden Soeharto. Saat masih berstatus mahasiswa di ITB, dirinya aktif terlibat di berbagai organisasi kampus, antara lain Komite Pembelaan Mahasiswa KPM ITB, Kelompok 10 Bandung, dan Badan Koordinasi Unit Aktivitas BKUA ITB. Di era Orde Baru, Fajrul sempat mendekam di Nusa Kambangan sebagai tahanan politik. Salah satu aksi yang terkenal Fajrul mengkritik Orde Baru yaitu Gerakan 5 Agustus ITB 1989. Hal ini membuatnya harus mendekam di penjara. Lalu di masa Presiden SBY, Fajrul dikenal sangat vokal mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian saat kontestasi Pilpres 2009, pria asal Banjarmasin ini sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden independen, menantang calon-calon yang diusung partai politik. Namun langkahnya kandas karena uji materi terkait calon presiden dari jalur independen ditolak di Mahkamah Konstitusi. Saat itu, Fajrul menggugat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, di mana setiap calon harus melalui partai politik. Nah, saat itu saya juga sempat pernah menjadi ahlinya. Jadi saya menjadi ahli Fajrul Rahman dan saya juga mendukung calon presiden perseorangan atau independen tersebut. Dan sikap itu tidak berubah sampai sekarang. Saya mendukung dibukanya pintu bagi kontestasi Pilpres. Moga-moga 2024 tidak 2 calon lagi ya. Selanjutnya, setelah lulus dari jurusan Kimia ITB, dirinya sempat melanjutkan pendidikan di S1 Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selanjutnya berkuliah di S2 Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan S3 Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Indonesia. Ya, itulah tadi berita yang ingin saya bacakan. Sobat RH sekalian, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dibahas dari fenomena berita itu. Saya tidak ingin membahas orangnya, ya, Fajrulnya atau Victor Siraitnya. Tapi yang akan saya bahas adalah sebuah fenomena. Apa itu fenomena yang ingin saya bahas? Pertama adalah mengenai netralitas BUMN. Yang kedua mengenai fenomena rangkap jabatan. Nah, ini yang sebenarnya sampai sekarang ini seolah menjadi lingkaran setan di BUMN. Saya tidak tahu menteri siapa yang mampu memutus mata rantai lingkaran setan ini. Karena kalau ini di-endorse oleh presiden sendiri ya susah. Menteri tidak mungkin memotong lingkaran setan ini. Pertama mengenai netralitas. Kita tahu bahwa Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 280 ayat 2 huruf D, saya masih ingat betul, itu meminta agar yang namanya
komisaris, dewan pengawas, direksi, dan karyawan BUMN tidak boleh dilibatkan dalam politik, tidak boleh dilibatkan dalam kampanye. Dan mereka yang melibatkan mereka dalam kampanye itu akan dikenai sanksi, yaitu sanksi pidana dan denda. Sanksi pidananya adalah ancaman hukuman 2 tahun penjara dan dendanya adalah 24 juta rupiah. Jadi ini terbilang yang dinamakan dengan tindak pidana pemilu. Tapi kita ketahui, sudah bukan rahasia umum lagi, mereka-mereka yang so-called disebut relawan ini, yang sudah menjabat di BUMN sejak kemenangan Jokowi tahun 2014, seperti misalnya Victor Sirait yang disinggung dalam tulisan Kompas ini, dan halus sekali Kompas sebenarnya menyinggung itu, yang mengatakan bahwa Victor Sirait sudah menjabat sejak 2015 di BUMN, lalu sempat menjadi ketua umum kegiatan pemenangan Jokowi dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa seorang komisaris terlibat dalam politik praktis dan terlibat dalam kampanye presiden. Persoalannya adalah karena yang didukung adalah petahana dan kemudian petahananya menang, maka selamat. Kira-kira begitu. Walaupun sesungguhnya melanggar undang-undang, ya, melanggar undang-undang pemilu dan merupakan tindak pidana pemilu. Tapi coba misalnya, kalau yang didukung adalah pasangan lain, maka pasti akan terkena sanksi. Said Didu misalnya terkena sanksi. Karena kebetulan Said Didu sepertinya mendukung pasangan Prabowo. Baru saja saya wawancara dengan Ustadz Abdul Somad. Tidak ikut politik, tapi menunjukkan keberpihakan kepada Prabowo dengan statement mendukung Prabowo misalnya. Undangan-undangan ceramah di BUMN dibubarkan semua. Sementara di sisi lain, relawan yang sudah menjadi komisaris, bahkan direksi, ya, secara diam-diam dan terang-terangan, termasuk juga Fajrul Rahman misalnya, itu berkampanye untuk Presiden Jokowi. Karena mereka sadar, dengan berkeringatlah mungkin mereka akan bertahan dalam jabatan atau dipromosikan dengan jabatan-jabatan baru. Nah, ini menunjukkan sebuah pemikiran seperti lingkaran setan yang saya katakan itu. Lalu, bagaimana kita berharap BUMN itu tidak dipolitisasi? BUMN itu menjadi entitas bisnis yang profesional. Ditambah lagi kebetulan menterinya pun ketua tim sukses. Ya udah, tambah, menurut saya ya tambah bermasalah. Apalagi nanti tiba-tiba Pak Erick Thohir misalnya berkeinginan menjadi calon presiden 2024. Lalu Pak Jokowi mengendorse dan tetap meletakkannya di dalam kursi sebagai menteri BUMN. Karena mengundurkan diri itu kan setelah ditetapkan sebagai calon. Sebelum ditetapkan sebagai calon masih bisa bergerilya ke sana kemari misalnya. Ini juga membawa masalah. Tapi oke lah, kita tidak usah bicara mengenai 2024, tapi apa yang sudah terjadi saja. Di sisi lain, selain fenomena tadi, politisasi BUMN, fenomena lain adalah rangkap jabatan. Kalau tadi dilihat mereka-mereka yang diangkat sebagai komisaris, itu merupakan pejabat semua. Pejabat eselon 1 kementerian, termasuk juga juru bicara presiden, Fajrul Rahman. Jadi mereka menjabat di BUMN, padahal pekerjaan mereka sehari-harinya itu sudah luar biasa beratnya. Jadi ini juga yang bisa menjelaskan barangkali mengapa Fajrul Rahman misalnya diberhentikan menjadi komisaris utama, lalu menjadi komisaris biasa saja. Karena kerja komisaris utama relatifly lebih berat dibandingkan komisaris biasa. Karena dia memiliki kewenangan yang sifatnya administratif. Membaca surat, menandatangani surat, memimpin rapat, dan lain sebagainya. Kalau komisaris lainnya mungkin bisa bolos-bolos kalau rapat. Kalau komisaris utama nggak bisa. Termasuk juga misalnya mengadakan kunjungan-kunjungan ke daerah. Karena walaupun cuma pengawas, seorang komisaris harus bisa memastikan bahwa pengawasannya itu dilakukan dengan data yang cukup. Jadi tidak heran kalau semua cabang misalnya saya kunjungi ketika menjadi komisaris utama. Nah, dengan menjadi komisaris biasa, maka sesungguhnya kegiatan sebagai pengawas di BUMN jauh lebih longgar lagi. Tidak heran misalnya Ngabalin mengatakan cuma bekerja sekali atau 2 kali dalam sebulan. Wah, ringan sekali ya. Itu sangat mungkin kalau kita hanya memenuhi standar formalnya saja. Yaitu rapat gabungan sebulan sekali dan rapat internal sebulan sekali. Di luar itu tidak melakukan apa-apa misalnya. Padahal tidak begitu. Karena perusahaan kan harus diawasi. Dan untuk komisaris utama dia punya tambahan kerja, yaitu menandatangani surat-surat yang masuk, ya,
kadang-kadang juga direksi perlu berkonsultasi karena harus memutuskan sesuatu dan lain sebagainya. Jadi strategi menggeser dari komisaris utama dan ke komisaris biasa ini adalah memberi ruang kepada misalnya mereka yang aktif sebagai pejabat yang sibuk tentunya untuk tidak begitu aktif di perusahaan. Jadi yang menjadi komisaris utama itu adalah mantan Kapolri. Sehingga dia punya waktu 24 hours untuk mengurusi korporasi. Sementara yang lainnya bisa sekali-sekali saja datang. Ada alasan yang mengatakan bahwa pejabat-pejabat yang menjadi komisaris ini karena mereka adalah wakil dari pemegang saham. Pemegang saham ingin memastikan bahwa program mereka berhasil. Saya tidak membantah alasan itu, walaupun saya mengatakan kalau kita jujur, apa sih sebenarnya motivasi utamanya? Barangkali motivasi utamanya tidak lain adalah tambahan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan jabatan atau gaji sebagai juru bicara, sebagai dirjen dan sekjen. Sehingga semua rangkap jabatan, karena yang dirangkap itu menghasilkan penghasilan yang lebih besar. Kalau menjadi komisaris di bank misalnya, di Pertamina misalnya, itu bisa sampai 1 miliar dan 2 miliar per bulan rata-rata penghasilannya. Bisa dibayangkan. Jadi tidak heran kalau kemudian walaupun sudah jadi wakil menteri tetap juga mengincar jabatan komisaris, bahkan komisaris utama. Padahal kita tahu wakil menteri itu diadakan karena dianggap kementerian itu pekerjaannya berat sehingga perlu dibantu oleh wakil menteri. Nah tetapi ironinya adalah pekerjaannya berat tapi kemudian wakil menterinya merangkap. Ini kan logikanya terbalik-balik. Karena itu menurut saya ke depan harusnya jelas dan tegas perlakuan negara terhadap BUMN ini. Ada kekeliruan paradigmatik mengenai pemegang saham itu. Berkali-kali disampaikan bahkan oleh Menteri BUMN sendiri. Pemerintah itu bukan pemilik BUMN. Pemerintah itu hanyalah pengelola BUMN. BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Bahkan istilah Pak Erick Thohir sendiri mengatakan bukan badan usaha milik nenek lo. Yang ingin dia tunjukkan bahwa BUMN ini adalah milik negara. Karena dia milik negara itulah, maka kemudian sesungguhnya BUMN adalah dimiliki oleh semua entitas negara. Yaitu 1, rakyat secara keseluruhan, 2, wilayah, ya, karena wilayah juga unsur dari negara, dan ketiga adalah pemerintahan secara luas. Tidak hanya eksekutif dan tidak hanya presiden atau menteri BUMN. Jadi sebuah totalitas negara itulah yang memiliki BUMN. Hanya saja, Sobat Era sekalian, karena dia merupakan perusahaan dan perusahaan itu ada 3 layernya yang harus ada, yaitu RUP, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, maka kemudian saham negara tadi dipercayakan pengelolaannya kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, karena kita sistem pemerintahan presidensial. Dan dalam sehari-hari presiden dibantu oleh Menteri BUMN. Jadi sekali lagi, Menteri BUMN presiden hanya pengelola. Sahamnya dimiliki oleh negara. Jadi kalau mengatakan bahwa ini untuk memastikan kepentingan pemegang saham, maka itu tidak menjawab mengenai rangkap jabatan. Karena kepentingan pemegang saham sesungguhnya sudah diwakili oleh semua entitas yang ada di perusahaan tersebut. Kenapa begitu? Semua direksi BUMN itu diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN. Tidak peduli apakah dia mau menjadi direksi independen, karena ada direksi yang diangkat sebagai direksi independen. Apakah dia menjadi komisaris biasa atau komisaris independen, nggak ada bedanya. Cuman on the paper di atas kertas, ini komisaris independen. Tapi sesungguhnya dia diangkat dan diberhentikan at any time oleh Menteri BUMN. Sehingga tidak ada bedanya sesungguhnya. Jadi tidak mungkin yang namanya direksi itu tidak mengikuti apa maunya pengelola BUMN, dalam hal ini Kementerian BUMN. Karena kalau tidak mau mengikuti ya dipecat, diberhentikan. Resikonya. Demikian juga komisaris. Kalau tidak mau mengikuti dipecat, diberhentikan, resikonya. Jadi sekali lagi ini bukan perusahaan swasta. Ini adalah perusahaan negara. Karena itulah kemudian siapapun yang dipilih oleh Kementerian BUMN, maka sesungguhnya dia akan menjalankan mandat atau skema kebijakan Kementerian BUMN. Atau mungkin secara umum skema kebijakan presiden terhadap badan usaha milik negara.
tidak mungkin menyimpang kemana-mana. Apalagi ada yang namanya shareholders aspiration, aspirasi pemegang saham, terutama pemegang saham yang utama. Jadi kalau misalnya mengatakan, kenapa dirjen, sekjen, dan kemudian jubir perlu menjadi komisaris di BUMN dalam rangka memastikan kepentingan pemegang saham terwakili, saya mengatakan alasan yang terlalu mengada-ngada. Padahal kita tahu semua alasan dibalik itu adalah ya bagi-bagi jabatan, bagi-bagi finansial, karena sumber penghasilan di BUMN luar biasa besarnya. Bayangkan bisa mencapai 1M, 2M per bulan, bahkan mungkin lebih sekarang kalau pakai perhitungan terakhir. Siapa yang kemudian tidak ingin masuk unit itu? Siapa yang rela misalnya hanya menjadi dirjen, sekjen tanpa menjabat komisaris? Karena tidak akan ada tambahan yang besar. Karena itu tidak heran, semua pejabat di lingkungan birokrasi negara ini berlomba-lomba untuk mendapatkan slotting jabatan tersebut. Karena itu tidak heran, BUMN dipengaruhi dua hal, dipolitisasi dan kemudian dibirokratisasi. Dia tidak agile, tidak lincah sebagai sebuah perusahaan yang harusnya bisa berkompetisi, bisa efisien, bisa efektif. Karena terlalu banyak birokratisasi dan politisasi yang menggandulinya. Dan saya tidak melihat bahwa itu akan selesai di era pemerintahan Jokowi Jilid 2 ini. Saya juga tidak melihat bahwa menteri yang sekarang punya skenario untuk memutus lingkaran setan atau mata rantai politisasi dan birokratisasi itu. Kalau memang ternyata bisa, alhamdulillah. Tapi fenomena Victor Sirait, fenomena Fajrul Rahman, fenomena barangkali orang-orang dekat pemerintahan Jokowi, bahkan barangkali juga ada keluarga Jokowi sendiri misalnya, itu makin menunjukkan bahwa kita belum bisa memutus atau memotong mata rantai ini. Sobat RH sekalian, saya berharap suatu saat, entah itu 2024, entah itu tahun-tahun berikutnya, salah satu agenda yang penting adalah bagaimana kita melakukan purifikasi terhadap BUMN. Tidak boleh lagi menjadi alat politisasi, apalagi kampanye pemenangan calon tertentu. Dan yang kedua, tidak boleh lagi menjadi alat tambahan pendapatan bagi birokrasi yang sedang menjabat. Dan jabatan itu hampir mengkonsumsi semua energi dan waktunya. Nantilah, kalau mereka punya dedikasi yang baik, punya track record yang baik, dan tentu tidak cacat, mereka mungkin bisa dipertimbangkan menduduki jabatan komisaris-komisaris itu. Ya seperti yang terjadi pada Badrodin Haiti. Mungkin dianggap ketika menjadi Kapolri berprestasi, lalu Bambang Setio Wahyudi, rekan saya di Pelindo 1 yang sekarang diangkat kembali, mungkin juga karena dipandang ketika menjadi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dipandang berprestasi, dan ketika pensiun, mereka masih punya energi yang besar, punya kewibawaan untuk menjadi pengawas di BUMN. Jadi kita tidak akan kekurangan orang. Justru sebaliknya, dengan rangkap-rangkap jabatan seperti itu, tidak efektif sesungguhnya. Kadang-kadang saya mencatat, kenapa jumlah komisaris harus ditambah misalnya. Padahal, dengan jumlah komisaris yang ada, cukup. Yang terjadi dengan Pelindo 1 misalnya, komisarisnya 5 ditambah menjadi 6. Padahal sekarang masa pandemi COVID-19, yang menurut saya tidak membutuhkan tambahan tenaga pengawas. Karena kegiatan-kegiatan jauh berkurang, working from home dan lain sebagainya. Tetapi ya, sudahlah. Kita hanya bisa menyampaikan kritik, dan tidak apa-apa juga kalau dikatakan sakit hati dan lain sebagainya. Udah biasa ya. Lama-lama saya udah kebal juga ya. Tetapi, Sobat RH sekalian, kalau tidak ada yang menyampaikan ini, kira-kira siapa yang mau menyampaikannya? Karena semua orang ingin berbaik-baik hati dengan Menteri BUMN. Dengan orang-orang di lingkar kekuasaan BUMN. Karena BUMN itu enak. Karena menjadi komisaris itu enak pastinya. Sehingga rasionalitas kita bisa hilang. Karena jabatan yang memberikan fasilitas yang enak tersebut. Sobat daerah sekalian, mudah-mudahan kritik ini didengarkan oleh pihak pengambil keputusan. Tidak didengarkan juga tidak apa-apa. Yang penting ini pembelajaran bagi publik dan kita berharap bahwa negara ini lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Dan dikelola secara profesional, bertanggung jawab, mematuhi kaidah perundang-undangan, dan lebih dari itu, menjauhkan diri dari konflik kepentingan. Apalagi sekedar memburu rente atau rupiah yang tentu bergelimang di seputar badan usaha milik negara. Sahabat daerah sekalian, itu Uber kita kali ini. Wah,
agak panjang ya, dari politisasi sampai birokratisasi BUMN. Tapi mudah-mudahan semuanya akan lebih baik. Dan yang paling penting, tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar juga di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!